Perkenalkan, saya Lara Widuta. Saya mahasiswi STI Eka Prasetya dengan NIM 2010100144 dari kelas 24 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Ibu Desma Erika Mariati M, SPD, MSI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran adalah sebuah usaha mengoreksi dan selanjutnya memberikan petunjuk kepada pemasar dalam melaksanakan strategi pemasaran supaya pemasar selalu bertindak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dengan begitu, maka bisa menghasilkan hasil yang optimal. Apabila dalam melakukan evaluasi ditemukan suatu penyimpangan, maka pemasar haruslah bisa menemukan cara serta menyiapkan rencana-rencana cadangan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pengendalian pemasaran tersebut dilakukan dengan cara mengamati, memonitori, mengecek, serta membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun juga pengertian pengendalian pemasaran yang lain, yaitu merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran. Adapun tujuan dari pengendalian pemasaran sendiri yaitu untuk mengevaluasi kinerja dengan strategi yang telah dibuat dan selain itu untuk menentukan strategi yang lebih efektif yang akan digunakan dalam periode berikutnya. Berikutnya, langkah pengendalian pemasaran. Adapun langkah-langkah dalam pengendalian pemasaran yaitu 1. Menentukan standar yang dilakukan secara bersamaan pada saat proses perencanaan strategi pemasaran. 2. Pemeriksaan atau supervisi kegiatan. 3. Mengukur kinerja. 4. Membandingkan kinerja dengan standar. 5. Menemukan penyebab atau alasan penyimpangan. Dan terakhir ke-6, mengoreksi. Bentuk pengendalian pemasaran. Ada 3 bentuk pengendalian pemasaran yaitu 1. Pengendalian operasional atau rencana tahunan. Adalah pengendalian dengan menilai kinerja yang berlangsung dengan rencana tahunan yang sebelumnya sudah dibuat dan mengambil tindakan perbaikan apabila perlu. Tujuan hal ini yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan sudah mencapai pada tingkat penjualan, laba, serta sasaran lain yang sudah ditetapkan dalam rencana tahunannya. Kedua, pengendalian profitabilitas adalah pengendalian dengan mengukur profitabilitas aktual berdasarkan jenis produk, saluran distribusi, kelompok pelanggan, serta besaran pemasaran. Dan yang ketiga, pengendalian strategi adalah pengendalian dengan cara memastikan apakah rencana atau strategi yang sudah disusun cukup efektif dengan kondisi pasar tertentu. Ada 2 sistem pengendalian pemasaran yaitu 1. Sistem terbuka atau open system dan kedua sistem tertutup atau closed system. Sistem pengendalian pemasaran mengikuti 6 langkah dasar, yaitu 1. Menentukan apa yang dikendalikan, kedua, menetapkan standar, ketiga, mengukur kinerja, keempat, membandingkan kinerja dengan standar, kelima, menentukan alasan penyimpangan, dan terakhir keenam, melakukan tindakan koreksi. Audit pemasaran. Audit pemasaran merupakan sebuah evaluasi yang bersifat formal dan sistematis dalam sebuah strategi atau rencana pemasaran yang sudah diambil. Proses audit atau evaluasi pemasaran ini dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Ciri audit pemasaran ada 4, yaitu 1. Pemeriksaan dan penilaian yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pengkajian seluruh lingkungan pemasaran, perusahaan, strategi, organisasi, dan sistem pemasaran perusahaan. Kedua, pemeriksaan dan penilaian secara sistematis dengan urutan langkah diagnosis lingkungan pemasaran perusahaan, keadaan intern perusahaan di bidang pemasaran, dan kegiatan pemasaran tertentu dikaji. Yang ketiga,
Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat independen, di mana pelaksanaan dan perumusan hasil tidak terikat atau tergantung pada siapa saja yang ada dalam pemasaran. Dan yang terakhir, keempat, pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bersifat berkala dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu di mana perusahaan mengalami krisis di bidang pemasaran. Tujuan audit pemasaran. Adapun tujuan audit pemasaran yaitu 1. Memeriksa dan meninjau kembali kebijakan atau polisi, rencana, ketentuan strategis, dan pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran dari segi aktivitas pencapaian tujuan perusahaan. Kedua, menilai apakah para pelaksana di bidang melaksanakan kebijakan, rencana, ketentuan, strategi yang telah ditetapkan. Ketiga, sebagai alat manajemen untuk dapat memperoleh rekomendasi dari segi peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan di bidang pemasaran. Dan yang terakhir, keempat, sebagai alat bagi pengukuran saling keterkaitan dan keterpaduan bidang pemasaran dengan bidang-bidang lain dalam perusahaan dan lingkungan pemasaran perusahaan yang tercermin dalam dinamika usaha yang harus diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan pemasaran dapat teratur dan terarah. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam kata-kata dan saya ucapkan terima kasih.